Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Malam hari ini saya berada di Bandung, tepatnya di Hotel V, dalam rangka meliput jalannya workshop pengupahan yang diselenggarakan oleh DPD KSPSI Provinsi Jawa Barat. Dan pada malam hari ini saya masih bersama Bung Insinyur Muhammad Sidarta selaku Ketua DPD FSPLM SPSI yang tentu sebagai bagian dari penyelenggara acara workshop ini. Nah, untuk lebih jelasnya, pemirsa obrolan buruh Jawa Barat, kita simak bincang-bincang kita bersama Bung Sidarta. Selamat malam Bung Darta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam Bung Darta, ini kan DPD menggagas adanya workshop pengupahan. Nah, kalau teman-teman buruh, upah itu kan menjadi tulang punggung lah, Urat nadinya buruh dan pekerja, yang kalau bicara tahun lalu upah mereka ada yang nggak naik, Bung Darta. Nah, ini apa yang menginisiasi perangkat DPD mengadakan workshop ini? Yang saya tahu tadi sempat menghadirkan pakar hukum tata negara Bung Ferry Amsari yang pernah juga menjadi saksi ahli pada saat gugatan petun tahun lalu yang sudah kita sampaikan ke pemirsa obrolan buruh Jawa Barat pada obrolan sebelumnya. Dan juga saya tadi sempat mengikuti materi yang disampaikan juga oleh ahli ekonomi Faisal Basri. Nah, ini kan dua ilmu yang berbeda, tapi saya rasa sih sangat dibutuhkan oleh tim pengupahan yang hari ini masih berdiskusi terkait dengan formula-formula untuk menaikkan upah di tahun 2003 yang ancamannya di tahun kemarin tidak naik. Tentu ini kalau kita melihat ini adalah sebagai upaya dari perangkat DPD untuk memperjuangkan upah. Ya, terima kasih pemirsa semuanya, sahabat seperjuangan dari kaum buruh. Bahwasanya workshop pengupahan ini bukan pertama kali. Ya. Sejak 2015 itu selalu kita adakan. Oh, berarti ini tiap tahun. Tiap tahun. Tahun kemarin juga kita adakan di Bandung juga workshop pengupahan, cuman kemarin narasumbernya dari internal. Kenapa ini dari eksternal kita ambil doktor kan gitu, karena bahkan profesor, karena tahun ini tentu lebih berat dibanding tahun 2022. 2022 dan sebelum juga berat. Faktanya kita selalu deadlock ketika memperjuangkan upah setelah berlakunya PP 78. Nah, sebelumnya juga berat. Sebenarnya upah itu mulai bermasalah itu dari 2011, kalau ingat perjuangan 2011 sampai pada turun di jalan semua sudah berat. Tapi titik beratnya lagi setelah PP 78 diterbitkan, itu juga makin berat. Dari Undang-Undang 13 dengan survei KHL-nya, kemudian PP 78 dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dan sekarang apalagi Bu? Dan dulu kan 2011, 2013 kan keluar PP nomor 7 kalau nggak salah ya gitu, tentang apa namanya upah sektoral gitu. Iya, di mana pertama kalinya upah minimum kota kabupaten dan upah sektoral dipisahkan. Ini udah berat sekali kan gitu, udah berat sekali, harus sektoral dirundingkan. Sejak itulah upah Jawa Barat sangat berat perjuangannya. Alhamdulillah dengan persatuan seluruh komponen buruh, semua serikat, anggota dan sebagainya, sampai 2022 kemarin kita masih bisa memperjuangkan sehingga upah itu tetap naik. Di Jawa Barat kan walaupun UMK nggak naik, ada upah di atas 1 tahun. 1 tahun yang ranknya itu 3,27 sampai 5. Kalau di atas 5 juga boleh, rundingkan saja. Nah, itu juga perjuangan berat. Nah, oleh karena itu malam ini sejak tadi pagi sampai besok pagi kita adakan workshop kembali
Karena pertama, jauh hari kementerian, dalam hari pemerintah, sudah menggulirkan bahwasanya penetapan upah 2023 tidak akan beda dengan tahun 2022 formulanya kan itu. Artinya tetap akan menggunakan PP 78, PP 36. Sementara Undang-Undang Ciptakerja sebagai induknya kan sebenarnya udah dinyatakan berlaku bersyarat oleh MK. Bersyarat. Ya, bersyarat. Artinya berlaku kalau syaratnya terpenuhi kan gitu. Terus putusan yang lainnya bahwasanya pemerintah tidak boleh lagi mengeluarkan kebijakan baru yang bersifat strategis dan berdampak luas. Tapi karena gubernur ini diperintah oleh pimpinan di Jakarta tetap harus menggunakan PP 36, seragamlah PP 36 tetap diberlakukan sebagai acuan untuk menentukan upah minimum kota kabupaten dan UMP kan gitu. Ini Bung Darta, ada yang mau kita garis bawahi Bung dari tadi statement Bung Darta yang tadi juga sempat disampaikan oleh pakar hukum Bung Ferry terkait dengan tadi keputusan MK inkonstitusional bersyarat. Itu kan ada berapa poin tuh Bung? Dan tadi saya sempat menyimak ada poin 4 yang dijadikan rujukan oleh pemerintah. Iya, berlaku tapi bersyarat. Kalau syaratnya terpenuhi, kalau syaratnya nggak terpenuhi ya nggak berlaku. Di sini tidak melihat poin ketiga sendiri, poin kedua, poin ke-1. Dia hanya menggunakan poin ke-4. Iya, karena pokoknya ini berlaku kan gitu. Jadi kalimat yang poin 4 tadi berlaku bersyarat, inkonstitusional bersyarat itu tidak mengikat gitu. Kalau syarat-syaratnya nggak terpenuhi, ya itulah yang nggak dipertimbangkan oleh PT UN Bandung. Dipastikan regulasi ini dipaksakan. Jadi walaupun dalil hukumnya kuat dipaksakan. Nah, oleh karena itu dalam workshop ini kita akan mengkaji lebih dalam gitu untuk membekali Dewan Pengupahan se-Jawa Barat dari SPSI, dari federasi manapun kan gitu. Di kota, kabupaten, dan provinsi harus punya bekal yang kuat, baik itu dari landasan hukumnya maupun landasan ekonominya. Kenapa? Tadi saya singgung bahwasanya Menko Perekonomian sudah mengumumkan kalau nggak salah hari ini bahwasanya inflasi sudah mencapai 5,2. Ya, 5,2 kan udah tinggi sekali kan gitu. Kalau upah nggak naik bisa dibayangkan kan gitu. Daya beli makin merosot kan gitu. Terus BBM naik yang mencapai hampir 20%. Disesuaikan nggak kan gitu. Nah, semua ada pasang kuda-kuda, nggak ada penyesuaian dan nggak ada kenaikan kan gitu. Naik, tapi segala macam naik. Inflasi naik, BBM naik. Itu kan di luar logika hukum maupun rumus ekonomi nggak masuk kan gitu. Kalau BBM naik, daya belinya turun, terus harga naik, kan harusnya disesuaikan kan gitu. Bukan soal kenaikan ini, disesuaikan supaya daya. Ini penyesuaian aja enggak ya, Bu? Enggak, ya, belum. Tapi nggak tahu nanti kebijakan. Ini kan dari awal. Sebenarnya ini terlambat. Biasanya di bulan Agustus kita sudah mengadakan workshop setiap tahunnya kan gitu. Nah, harapannya dengan workshop ini teman-teman di Dewan Pengupahan yang berjuang dalam sistem gitu. Nanti kita dorong dari luar sistem bersinergi sehingga harapannya kita masih bisa memperjuangkan kesejahteraan di tahun 2023 walaupun sudah dikunci ini oleh pemerintah bahwasanya walaupun kendati pun BBM naik tapi upah masih pakai formula PP 36 artinya nggak akan kenaikan khususnya di kabupaten di seluruh Indonesia karena ada tadi ya Bu, ada batas atas batas bawah tadi. Jika dia masih belum masih di atas yang ditentukan tadi oleh PP 36 berarti dia belum naik. Belum naik. Selama belum terlempar. Kalaupun nanti ada kenaikan yang di kota-kota saja dengan atas batas bawah. Kalau kabupaten dipastikan nggak naik. Nah, sama dengan 2022. Jadi kita sampaikan pahit pada anggota supaya anggota siap berjuang bersama-sama nantinya kan gitu. Jadi anggota siap berjuang, bangun soliditas, bangun persatuan kan gitu dari tingkat anggota sampai tingkat kota, kabupaten sampai tingkat provinsi karena upah ini adalah domainnya adalah domain provinsi gitu. Mau nggak mau harus berjuang maksimal sekuat tenaga tentu diikutin doa gitu. Ini
jujur sangat berat. Sudah dikunci tadi oleh pemerintah, sudah dikunci bahwa sama dengan formulanya sama dengan tahun 2022, artinya nggak ada kenaikan. Kalaupun di kota nanti ada yang naik, paling 0,8 sekian, 0,9 sekian, 0, sekian. Berkaca dari keputusan yang kemarin yang kenaikan tahun lalu, bahkan 0, sekian, 0, sekian. Sempat ada rekomendasi bupati ditolak, dikembalikan dan direvisi disesuaikan dengan PP 36 kan gitu. Jadi ya Dewan Pengupahan fungsinya nggak ada, tapi walaupun didegradasi, dikebirin, kita sebagai pemegang amanah dari anggota yang tugasnya memperjuangkan, membela, melindungi, ya harus berjuang maksimal. Oleh karena itu harapannya semua anggota Dewan Pengupahan dari SPSI terbekali dengan landasan hukumnya seperti ini. Ketika berargumentasi bukan hanya urat saja, tapi otaknya juga ada kan gitu. Ilmunya juga ada, tinjauan akademisnya juga ada. Juga landasan ekonominya kita sampaikan kan gitu. Secara logika mestinya naik. Kalau tinjauan akademis secara hukum maupun secara ekonomi kan gitu, mestinya naik. Tapi bisa saja nggak naik kan gitu. Oleh karena itu ya kita harus bersiap-siap. Ya, kita perkuat ya Bung, baik di bersiap-siap memperkuat ini pengetahuan kita terkait dengan regulasi, kemudian bagaimana ekonomi untuk berargumen pada saat perundingan nanti di Dewan Pengupahan kabupaten kota ataupun provinsi. Iya, kewajiban kita kan hanya berikhtiar atau berjuang maksimal dan berdoa, sisanya ya urusan nantilah kan gitu. Prosesnya harus kita jalani. Nah, ini workshop ini bagian dari proses awal sebelum kita berjuang. Siap, setuju Bung. Jadi pemirsa obrolan Jubir Jawa Barat, saya rasa pimpinan kita tidak sedang berbangku tangan, selalu berpikir bagaimana kesejahteraan anggotanya itu bisa diperjuangkan. Salah satunya ini, upaya memberikan ilmu, memberikan pengetahuan, knowledge kepada tim yang mau bertempur, karena upah kita itu masih tergantung bagaimana proses perundingan di kabupaten kota dengan DPK-nya dan DPPROV-nya. Tapi upaya-upaya yang lain tadi disampaikan oleh Bung Darta, kita akan berjuang maksimal, baik dari perundingan dan juga pergerakan yang kalau pergerakan sudah tidak diragukan, tinggal kita rapatkan barisan, kita dorong bersama-sama. Tapi yang nggak kalah pentingnya kontribusi ataupun komitmen dari seluruh anggota untuk mendukung gerakan ini, Bung ya. Ya, terima kasih Bung Darta. Obrolan malam hari ini saya rasa sangat berharga buat teman-teman semua, karena kita terus bergerak, tidak tinggal diam. Jadi tolong informasi ini sebarluaskan ke teman-teman yang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.